Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 168, Singa membuka mulutnya lebar-lebar. Mendengar perkataan King Jianzi, jantung Wang Tianmu berdebar kencang dan mengumpat dalam hati. Makna yang disampaikan King Jianzi sangat jelas. Dia tahu tentang rencana Wang Tianmu untuk membunuh Fang Lin. Jika King Jianzi saja tahu tentang hal ini, maka pasti lebih banyak orang di Sekte Kabut Ungu juga mengetahuinya. Memikirkan hal ini, dahi Wang Tianmu langsung berkeringat dingin. Dia merasa bahwa dia berada dalam kesulitan yang tidak dapat dia hindari, yang dapat menelannya kapan saja. King Jianzi, apa maksudmu dengan ini? Wang Tianmu berpura-pura tidak tahu dan bertanya. King Jianzi mencibir, Penatua Wang, bukankah kau di sini untuk Fang? Jangan bicara basa-basi. Nona Han Xiaoxing juga di sini, hanya pergi sementara untuk mengejar anak buah keluarga Li. Kau bisa menjelaskannya padanya saat dia kembali. Apa, Nona Han Xiaoxing juga ada di sini? Wang Tianmu terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Saat dia ingin menyergap Fang Lin tadi, Han Xiaoxing sudah mengejar Li Songwen. Jadi dia hanya melihat King Jianzi, dia tidak tahu kalau Han Xiaoxing juga ada di sini. Mengetahui hal ini, Wang Tianmu menyadari bahwa dia sudah tamat. Dengan Han Xiaoxing juga di sini, tidak ada cara untuk menyembunyikan ketidakhadirannya dari Sekte Bela Diri. Wang Tianmu menatap Fang Lin dengan penuh penyesalan. Ia berharap Fang Lin tidak membuat masalah dengan turun gunung. Bukankah ini hanya mencari masalah? Sekarang Fang Lin aman dan sehat, dia tidak bisa melakukan apapun padanya, dan kemungkinan besar dia akan dihukum berat atas tindakannya. Wang Tianmu sangat jelas bahwa Sekte Kabut Ungu memang memiliki beberapa masalah yang tidak mengenakan, tetapi jika orang-orang tidak tahu tentang keterlibatanmu, itu tidak masalah. Namun yang terburuk adalah jika semuanya terungkap. Jika Sekte Bela Diri mengetahuinya, kepala Sekte Bela Diri mungkin akan menutup mata. Namun, jika Han Xiaoxing mengetahuinya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Itu akan menjadi skandal besar yang hampir tidak ada ruang untuk bermanuver. Fang Lin berdiri di samping, sedikit senyum di wajahnya. Baru sekarang dia mengerti, King Jianzi dan Han Xiaoxing datang ke sini bukan hanya untuk melawan antek-antek keluarga Li, tetapi juga untuk Wang Tianmu. Namun, Fang Lin juga diam-diam merasa lega. Jika King Jianzi tidak ada di sana, dia mungkin memang berhasil disergap oleh Wang Tianmu. Saat ini, Wang Tianmu berada dalam situasi yang sangat sulit, dan Fang Lin memahaminya dengan jelas. Dia penasaran tentang bagaimana Wang Tianmu berencana untuk keluar dari situasi ini. Wang Tianmu ragu-ragu sejenak, tetapi segera menenangkan diri, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Lin. Dia tahu dengan jelas bahwa saat ini, Fang Lin adalah satu-satunya jalan keluarnya. Asal saja Fang Lin tidak menyelidiki masalah ini, sekalipun dia harus dihukum, hukumannya tidak akan terlalu berat. Meskipun ia menyimpan 1000 dendam terhadap Fang Lin, demi masa depannya, Wang Tianmu harus menekan semua kebenciannya. Ia tampak terluka dan memohon, membungkuk kepada Fang Lin dengan tangan terlipat. Adegan ini menyebabkan King Jianzi sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Fang Lin terkejut, lalu menyeringai. Tampaknya Wang Tianmu tidak bodoh, dia cukup pintar. Oh, Tetua Wang, apa yang kau lakukan? Ini benar-benar keterlaluan. Fang Lin berpura-pura terkejut. Mulut King Jianzi berkedut. Apakah akting anak laki-laki itu bisa lebih dangkal lagi? Wang Tianmu juga dibuat tidak berdaya oleh ekspresi Fang Lin yang berlebihan, dan berkata, Fang Lin, aku salah, dan selama kamu tidak melanjutkan ini, aku siap memberi kompensasi padamu. Melihat Wang Tianmu langsung ke pokok permasalahan, Fang Lin tidak ingin berpura-pura lagi, dan menjawab dengan dingin, kau ingin membunuhku tetapi kau ingin aku tidak melakukannya. Di mana hal seperti itu bisa terjadi? King Jianzi menyilangkan lengannya, menatap Wang Tianmu seakan sedang menonton lelucon. Wang Tianmu tetap tenang dan menundukkan kepalanya, memang, aku di sini untuk membunuhmu, tetapi gagal. Selama kau bersedia mengampuni aku bersumpah tidak akan pernah membuat masalah untukmu lagi, dan aku bahkan akan meminta Xuanlong berlutut padamu untuk meminta maaf. Fang Lin hampir tertawa terbahak-bahak. Wang Tianmu benar-benar hebat, dia benar-benar ingin putranya berlutut di hadapannya dan meminta maaf. Sungguh sangat malang bagi Wang Tianmu, hampir saja membuat putranya Wang Xuanlong berlutut di hadapan Fang Lin untuk meminta maaf. Lagi pula, Wang Xuanlong telah dipukuli oleh Fang Lin, jadi berlutut untuk meminta maaf hanyalah masalah kehilangan muka.
Selama dia dapat memohon maaf pada Fang Lin, Wang Tianmu tidak akan keberatan jika putranya kehilangan muka. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu. Aku mungkin tidak akan melakukannya, tetapi itu tergantung pada seberapa tulusnya dirimu. Mendengar ini, Wang Tianmu sangat gembira. Dia tidak takut dengan kondisi Fang Lin yang sulit, dia hanya takut Fang Lin tidak akan meminta apapun dan bersikeras membuatnya mendapat masalah. Jadi, dia melepaskan tas istana 9 dari pinggangnya dan melemparkannya ke Fang Lin. Fang Lin tidak sopan. Dia mengambilnya dan memeriksanya, tetapi wajahnya tetap datar. Apakah ada hal lain? Fang Lin bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah Wang Tianmu menegang, tangannya sedikit gemetar, dia mengambil tas istana 9 lainnya dan melemparkannya. Setelah memeriksanya, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menatap Wang Tianmu dengan ekspresi geli. King Jianzi memutar matanya ke arah Fang Lin. Itu memang tipikal dirinya, tetapi tidak mengherankan, karena hidupnya hampir direnggut begitu saja, ia akan menetapkan harga tinggi sebagai ganti rugi. Kasihan Wang Tianmu, memberikan 2 tas 9 istana sudah membuatnya patah hati. Namun melihat ekspresi Fang Lin, sepertinya dia sama sekali tidak puas. Ahem, Tetua Wang, bukankah sudah jelas bagimu apakah uang atau nyawa dan statusmu lebih penting? Tentunya kamu tidak membutuhkan aku untuk menghitungnya untukmu. Fang Lin berkata sambil menyentuh dagunya, menyeringai. Wang Tianmu terdiam, dia harus mengakui bahwa Fang Lin benar, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa, dan selama dia mempertahankan posisinya sebagai tetua sekte bela diri, dia secara bertahap dapat mengumpulkan kembali harta miliknya yang hilang di masa depan. Namun Wang Tianmu merasa patah hati. Sumber daya yang ia kumpulkan selama sebagian besar hidupnya, termasuk sebagian besar yang seharusnya diberikan kepada putranya, kini tampaknya diperoleh dengan mudah oleh Fang Lin. Sambil menggertakkan giginya, Wang Tianmu melepaskan 2 tas 9 istana lagi dari pinggangnya dan dengan tangan gemetar, memberikannya kepada Fang Lin. Fang Lin, setelah menerima 2 tas 9 istana lagi, akhirnya tampak puas dan dengan santai menepuk bahu Wang Tianmu. Penatua Wang memang masuk akal. Kalau begitu, aku tidak akan menyebutkan kejadian ini untuk saat ini. Fang Lin berkata sambil menyeringai. Mendengar ini, Wang Tianmu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melotot ke arah Fang Lin, hampir menyemburkan darah karena marah. Arti dari kata-kata Fang Lin sangat jelas. Tidak menyebutkannya untuk saat ini bukan berarti tidak akan pernah menyebutkannya. Jika Wang Tianmu sampai menyinggung perasaannya, Fang Lin akan mengungkit masalah ini, dan dengan kesaksian King Jianzi, Wang Tianmu akan tamat. Tapi Anda bisa tenang saja, Tetua Wang. Selama keluarga Anda tidak mengganggu saya di masa depan dan berperilaku baik, saya pasti tidak akan mengungkit hal ini. Fang Lin selesai berbicara, lalu menoleh ke King Jianzi. King Jianzi menggerakkan sudut mulutnya dengan acuh tak acuh, karena kamu memilih untuk tidak melanjutkannya, aku tidak akan mengatakan apapun, tetapi untuk Nona Han Xiaoxing, kamu harus menjelaskannya sendiri padanya. Bab 169, Han Xiaoxing yang mengerikan. Fang Lin mengangguk, tentu saja aku akan pergi dan berbicara dengan Nona Han Xiaoxing. Lagi pula, aku telah menerima barang-barang milik Tetua Wang, aku tidak bisa menyakitinya. Wang Tianmu praktis menangis, membenci Fang Lin tetapi tahu bahwa ia harus berterima kasih padanya meskipun Fang Lin meringis. Dia benar-benar sudah muak dengan posisinya sebagai seorang penatua. Pada saat ini, Du Gunian berlari dari jauh, wajahnya dipenuhi dengan urgensi. Ketika melihat Fang Lin tidak terluka dan orang-orang tambahan di sekitarnya, Du Gunian tampak terkejut. Hei, bagaimana kamu masih hidup? Du Gunian bertanya dengan nada sinis. Fang Lin melotot padanya dan memarahi, dasar gadis jahat, apa kau berharap seseorang akan membunuhku? Dasar tidak sopan, tunggu sampai aku mengantarmu pulang. Du Gunian mendengus pelan beberapa kali, hatinya akhirnya tenang. Dia memang khawatir tentang keselamatan Fang Lin. King Jianzi melirik Du Gunian dan Fang Lin, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Du Gunian juga memperhatikan ekspresi malu di wajah Wang Tianmu dan mengerutkan alisnya. Siapa orang ini? Tanyanya. Fang Lin tertawa dan menjawab, ini adalah tetua Wang dari Sekte Bela Diri. Dia ada di sini untuk melindungi kita. Setelah berkata demikian, Fang Lin sengaja mengedipkan mata pada Wang Tianmu. Wang Tianmu merasa sedikit lega, bersyukur bahwa Fang Lin tidak mengkhianatinya setelah menerima keuntungannya. Dia memang orang yang menepati janjinya. Du Gunian mengangguk acuh tak acuh. Melihat wajah Fang Lin yang pucat dan bekas darah di sudut mulutnya,
dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu terluka? Fang Lin menatapnya dengan dingin dan mendengus, bukankah sudah jelas? Dugu Nian mengerutkan bibirnya dan membalas, umurmu benar-benar panjang. Kenapa tidak ada yang membunuhmu? Fang Lin sangat marah hingga dia ingin menendangnya lagi, tetapi mengurungkan niatnya karena melihat kehadiran Qing Jianzi dan Wang Tianmu. Sementara Han Xiaoxing belum kembali, Huang Yongtian berhasil menemukan Fang Lin dan yang lainnya terlebih dahulu. Huang Yongtian tampak sedikit lelah, tetapi dia tidak terluka. Melihat Fang Lin dan Dugu Nian ada di sana, dia merasa lega. Kalian berdua baik-baik saja, tanya Huang Yongtian, perhatiannya tertuju pada noda darah di sudut mulut Fang Lin. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas perlindunganmu, Senior Huang. Aku tidak terluka. Melihat luka Fang Lin tidak parah, Huang Yongtian mengangguk lalu menatap Qing Jianzi dan Wang Tianmu dengan rasa ingin tahu. Fang Lin segera memperkenalkan Huang Yongtian kepada mereka berdua, dengan hati-hati menghindari alasan sebenarnya kunjungan Wang Tianmu. Setelah mengetahui bahwa keduanya berasal dari Sekte Kabut Ungu, Huang Yongtian tidak bertanya lebih lanjut. Fang Lin mengetahui dari Huang Yongtian bahwa lelaki tua dari keluarga Li telah melarikan diri dan telah dilukai oleh Huang Yongtian. Fang Lin juga menjelaskan secara singkat kepada Huang Yongtian bahwa dia sedang diburu oleh Li Songwen dan bagaimana dia diselamatkan oleh Han Xiaoxing dan Qing Jianzi. Tentu saja, dia tidak memberitahu Huang tentang serangan mendadak Wang Tianmu kepadanya. Semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Jika tidak, Wang Tianmu akan cemas dan mungkin bertindak gegabah. Han Xiaoxing, apakah dia putri kedua dari Master Sekte Kabut Ungu, Han Loyun? Huang Yongtian bertanya dengan heran. Fang Lin tertawa, Nona Han Xiaoxing tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di negeri Qian. Bukan hanya, cukup, Huang Yongtian mengoreksi. Banyak orang di negara Qian percaya bahwa Han Xiaoxing adalah yang paling kuat di antara generasi muda. Saya sudah banyak mendengar tentangnya. Sambil berbicara, dia menatap Fang Lin dan berkata, kau tampaknya memiliki kepentingan yang cukup besar di Sekte Kabut Ungu jika bahkan putri ketua Sekte datang untuk menjagamu. Fang Lin, sedikit malu, tidak tahu harus berkata apa. Namun, kata-kata Huang Yongtian terdengar di telinga Wang Tianmu dan membuatnya tertegun. Jika Han Xiaoxing datang untuk melindungi Fang Lin, itu berarti Fang Lin telah menarik perhatian para petinggi di Sekte tersebut. Kemungkinan besar dia sedang diawasi oleh Master Sekte. Aku sama sekali tidak boleh menjadi musuh Fang Lin di masa depan. Anak ini kemungkinan akan naik pangkat dengan cepat, Wang Tianmu mengingatkan dirinya sendiri dalam hati. Fang Lin meminum pil dan duduk bersila di tanah, mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pukulan Li Songwen sangat kuat. Jika Fang Lin tidak berlatih mantra 9 kuali melintasi langit dan meminum pil penempat tulang, dia pasti akan terluka parah dan tidak bisa bergerak karena pukulan itu. Meskipun demikian, itu merupakan pukulan keras bagi Fang Lin, menandai cedera paling parah yang pernah dideritanya sejak reinkarnasinya. Sementara Fang Lin menyembuhkan diri, Huang Yongtian dan Qing Jianzi berdiri menjaganya dalam diam. Wang Tianmu, yang sadar akan tempatnya, menjauh untuk mengawasi keadaan di sekitarnya. Dia sekarang telah menilai kembali posisinya. Dia tidak berniat menjadi musuh Fang Lin di masa depan, dan bahkan memiliki sedikit ide untuk tetap bersama Fang Lin untuk mendapatkan dukungan. Wang Tianmu mengerti bahwa jika Fang Lin berpotensi menarik perhatian Master Sekte, kemajuannya di masa depan sudah pasti. Sedangkan Wang Tianmu sendiri, ia hampir mencapai akhir kemampuannya untuk maju dalam posisinya sebagai tetua. Hampir tidak ada kesempatan baginya untuk maju lebih jauh. Awalnya, Wang Tianmu menaruh harapannya pada kedua putranya, terutama putra sulungnya, Wang Changfeng, yang merupakan murid langsung dari ketua Sekte Bela Diri dan memiliki potensi tak terbatas. Tetapi sekarang, tampaknya menjilat Fang Lin juga merupakan pilihan yang baik. Namun, ini hanyalah ide samar bagi Wang Tianmu. Situasinya saat ini masih belum jelas, dan tidak pasti apakah ia dapat mempertahankan posisinya sebagai seorang penatua. 1 jam kemudian, langit timur mulai cerah dengan tanda-tanda pertama fajar. Pada saat yang sama, sosok Han Xiaoxing muncul di puncak bukit di kejauhan, berjalan perlahan menuju Fang Lin dan yang lainnya. Semua orang menoleh, dan ekspresi mereka seketika berubah. Tatapan Han Xiaoxing kosong, dan dia bergerak perlahan, selangkah demi selangkah. Di tangan kanannya, dia membawa kepala manusia yang berdarah. Itu adalah kepala Li Songwen. Mata Li Songwen terbuka lebar,
dipenuhi keputusasaan dan ketakutan, seolah-olah dia telah mengalami penderitaan luar biasa sebelum kematiannya. Menyaksikan Han Xiaoxing, sosok ramping yang memegang kepala manusia berdarah, di bawah matahari terbit, semua orang merasakan kekaguman yang unik. Sepertinya tidak ada musuh di dunia ini yang tidak bisa dibunuh olehnya, Han Xiaoxing. King Jianzi segera pergi menemuinya, karena Han Xiaoxing buta dan sungguh mengesankan bahwa dia berhasil menemukan jalan kembali. Han Xiaoxing kembali, membawa kepala Li Songwen yang membuat semua orang tidak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya. Bagaimanapun, Li Songwen adalah master elemen tanah tingkat kelima yang ulung yang telah memojokkan Fang Lin dan lolos dari usaha gabungan Han Xiaoxing dan King Jianzi. Namun tanpa diduga, dia tetap dibunuh oleh Han Xiaoxing. Kelelahan di wajah Han Xiaoxing menunjukkan bahwa membunuh Li Songwen bukanlah hal yang mudah baginya. Namun dia tetap melakukannya. Han Xiaoxing membuktikan kekuatannya yang luar biasa sekali lagi, membenarkan reputasinya sebagai yang paling kuat dari generasi muda di negara Qian. Wang Tianmu. Han Xiaoxing tiba-tiba berbicara dengan tajam. Wang Tianmu terkejut dan buru-buru menjawab, "Ya, Nona Xiaoxing. Apa yang bisa saya bantu?" Bab 170, orang-orang yang sama jenisnya. Tepat saat Han Xiaoxing hendak berbicara, Fang Lin menyela, "Nona Han, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Dengan alis berkerut, Han Xiaoxing membentak dengan kasar, "Bicaralah." Sudah terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya, Fang Lin merendahkan suaranya dan berkata, "Saya akan sangat menghargai jika kita bisa berbicara secara pribadi, dan akan lebih baik jika saudara King Jianzi bisa bergabung dengan kita." Mendengar ini, King Jianzi punya ide tentang apa yang ingin dibicarakan Fang Lin. Dia menoleh ke Han Xiaoxing dan berkata, "Han, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Fang Lin." Perkataan King Jianzi lebih berbobot daripada perkataan Fang Lin, jadi Han Xiaoxing mengangguk sedikit, dan mereka bertiga berjalan ke tempat yang lebih terpencil. Du Gunian, tidak menyadari kekasarannya, bermaksud untuk mengikutinya tetapi tiba-tiba diusir oleh Han Xiaoxing. Melihat ketiganya pergi, Huang Yongtian tidak peduli, satu-satunya perhatiannya adalah memastikan keselamatan Fang Lin saat kembali ke Sekte Kabut Ungu. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah lain. Di sisi lain, Wang Tianmu menyeka keringat di dahinya. Ia khawatir Han Xiaoxing akan menimbulkan masalah publik untuknya. Untungnya, Fang Lin turun tangan tepat waktu dan ketakutan terburuknya tidak terjadi. Pada saat itu, Wang Tianmu sebenarnya agak berterima kasih kepada Fang Lin. Percakapan ketiganya berlangsung beberapa saat sebelum mereka kembali, meskipun ekspresi Han Xiaoxing tetap muram. Namun, Han Xiaoxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, Fang Lin menatap Wang Tianmu dengan puas. Wang Tianmu membalas dengan ekspresi penuh terima kasih. Seolah-olah peran mereka benar-benar terbalik, Fang Lin yang lebih tua dan Wang Tianmu yang murid. Du Gunian penasaran dengan apa yang mereka bicarakan, tetapi dia paling takut pada Han Xiaoxing. Pemukulannya sebelumnya di Sekte Pil oleh Han Xiaoxing masih membuatnya ngeri, dia tidak berani menarik perhatian Han Xiaoxing. Pada saat ini, cahaya siang telah sepenuhnya menampakkan dirinya, mengakhiri malam yang berdarah dan berbahaya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Jalan ke depan sangatlah damai, tidak ada hal luar biasa yang terjadi dan tidak ada seorang pun yang berusaha menghalangi atau menyergap mereka. Setelah tiba di wilayah Sekte Kabut Ungu, Huang Yongtian berpisah dengan Fang Lin untuk kembali menjalankan tugasnya. Fang Lin tentu saja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Huang Yongtian dan memberinya beberapa hadiah. Huang Yongtian menerimanya tanpa ragu. Siapa yang tidak mau menerima hadiah gratis? Menolak adalah tindakan bodoh. Bagaimanapun, dia telah menjaga Fang Lin agar kembali dengan selamat ke Sekte Kabut Ungu. Menerima beberapa hadiah bukanlah apa-apa. Dan Fang Lin sama sekali tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia memberikan barang-barangnya sendiri? Wang Tianmu memberinya 4 tas istana 9, yang berisi banyak barang berharga. Sudah sepantasnya dia memberikan sebagian kepada Huang Yongtian sebagai tanda terima kasihnya. Menyaksikan Fang Lin memberikan hadiah, Wang Tianmu dihadapkan dengan berbagai emosi, kebingungan samar tampak di wajahnya. Setelah Huang Yongtian pergi, Fang Lin dan rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang mereka berada di wilayah Sekte Kabut Ungu. Anggota keluarga Li yang belum datang untuk membunuh mereka, sangat tidak mungkin untuk mencoba sekarang. Mempertimbangkan hal ini dan ingin menghindari risiko apapun, Wang Tianmu memilih untuk kembali ke Sekte Kabut Ungu sebelum Fang Lin dan yang lainnya.
Dia telah menyelinap keluar dalam perjalanannya ke Sekte Bela Diri dan jika dia kembali bersama Fang Lin, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Fang Lin tidak khawatir Wang Tianmu merencanakan sesuatu. Bagaimanapun, Fang Lin memiliki pengaruh terhadap Wang. Jika Wang Tianmu mencoba sesuatu, Han Xiaoxing akan menjadi orang pertama yang menghentikannya sebelum Fang Lin sempat mengatakan sepatah kata pun. Saat tiba di gerbang Sekte Pil, mereka melihat seseorang berdiri di kaki gunung dari jauh. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Han Yinyu. Menghadapi sambutan pribadi dari Han Yinyu, mereka tidak mungkin tidak menghormatinya. Ketiganya segera mendekat dan menyapa Han Yinyu dengan hormat. Dengan senyum di wajahnya, keramahan Han Yinyu membuat semua orang merasa sangat diterima. Kesan pertamanya adalah kebaikan dan kemurnian. Kamu kembali. Kata-kata sapaan sederhana ini memenuhi hati mereka dengan kehangatan. Terima kasih telah datang untuk menyambut kami secara pribadi, Nona Han, dan terima kasih atas bantuan Anda, kata Fang Lin dengan nada hormat. Dalam perjalanan pulang, Fang Lin mengetahui alasan Han Xiaoxing dan Qing Jianzi datang menolongnya. Mereka berada di bawah perintah Han Yinyu. Semua tindakan rahasia Wang Tianmu selama kepergiannya dari Sekte Bela Diri telah diketahui oleh Han Yinyu. Jika bukan karena Han Yinyu yang mengirim Han Xiaoxing dan Qing Jianzi untuk membantu Fang Lin, dia mungkin tidak akan bisa kembali dengan mudah ke Sekte Kabut Ungu, atau kembali sama sekali. Meskipun Fang Lin sadar bahwa bantuan Han Yinyu ditujukan untuk dukungannya di masa mendatang bagi dirinya dan Han Xiaoxing, dia tetap sangat berterima kasih padanya. Tidak perlu formalitas. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada Xiaoxing dan Qing Jianzi. Merekalah yang melakukan perjalanan ini, bukan saya, kata Han Yinyu dengan ramah. Fang Lin menanggapi kata-kata ini dengan skeptis, karena dialah yang mengendalikan setiap gerakan dalam Sekte Kabut Ungu. Han Yinyu dan yang lainnya mengobrol sebentar dan berhenti di dekat pintu masuk. Gunung Pil Sekte. Han Xiaoxing mengikuti Han Yinyu pergi, Qing Jianzi kembali ke Sekte Bela Diri, dan Fang Lin dan Du Gunian memasuki Sekte Pil bersama. Han Xiaoxing dan Qing Jianzi telah memberi pengarahan lengkap kepada Han Yinyu tentang perjalanan mereka bersama Fang Lin, tanpa menyisakan satu detail pun yang tidak diceritakan. Mendengar bahwa Fang Lin tidak hanya mendapatkan bantuan Wang Tianmu, tetapi juga tidak menyalahkannya, wajah Han Yinyu menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak berdaya. Fang Lin ini benar-benar hebat. Dia menerima persembahan Wang Tianmu seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, kata Qing Jianzi sambil tersenyum pahit. Han Xiaoxing menggerutu setuju, dia dan Wang Tianmu memiliki sifat yang sama. Menatap adiknya dengan sedikit ketidakberdayaan, Han Yinyu tidak yakin mengapa Han Xiaoxing begitu jijik dengan Fang Lin. Namun, penilaian Han Xiaoxing memang akurat. Pada tingkat tertentu, Fang Lin dan Wang Tianmu sangat mirip. Qing Jianzi, dalam 6 bulan, penjara bawah tanah tak berujung akan dibuka. Kau harus bersiap. Kali ini, bukan hanya Sekte Kabut Ungu kita, tetapi keluarga Li, keluarga kerajaan Daqian, dan faksi-faksi kecil lainnya dari negara Qian akan terlibat, kata Han Yinyu, sikapnya tiba-tiba berubah serius. Mendengar ini, Qing Jianzi mengangguk mengerti. Mari kita kesampingkan masalah Fang Lin untuk saat ini. Awasi terus operasi di Sekte Bela Diri. Wang Tianmu mungkin tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah, tetapi itu tidak berarti yang lain tidak akan melakukannya, imbuh Han Yinyu. Qing Jianzi setuju dan pergi. Melihat adiknya, Han Yinyu bertanya, apakah kamu membunuh Li Songwen dari keluarga Li? Han Xiaoxing mengonfirmasi dengan gerutuan sederhana. Langsung dan jelas. Tak ada kata-kata menyalahkan yang keluar dari bibir Han Yinyu, ia hanya berkata dengan tenang, sudah selesai, dan kau telah melakukan hal yang benar, Xiaoxing. Sementara itu, Fang Lin dan Du Gunian kembali ke kediaman mereka dan segera menutup gerbang halaman, yang secara efektif menolak pengunjung. Ternyata, keputusan mereka untuk mengasingkan diri adalah keputusan yang bijaksana. Mereka baru saja kembali ketika segerombolan orang datang ke rumah mereka, berharap untuk mengunjungi Fang Lin. Bab 171, aku menemukan bahwa kamu seorang mesum. Fang Lin tidak punya pilihan lain selain menjadi penyuling pil kuali kedua, yang merupakan kenaikan status yang sangat cepat dan promosi yang drastis. Sebelumnya di Sekte Pil, meskipun banyak orang menyebut Fang Lin sebagai elit kelima Sekte Pil, banyak pula yang tidak terlalu menghargai Fang Lin. Alasannya terletak pada naiknya ketenaran Fang Lin terlalu cepat,
fondasinya yang tidak stabil dan lingkaran kontak yang sempit, serta kurangnya dukungan substansial di belakangnya. Namun sekarang berbeda. Meskipun Fang Lin tetap orang yang sama, ia sekarang memiliki identitas asli seorang pemurni pil, dengan aliansi pil yang besar sebagai pendukungnya. Meskipun Fang Lin masih seorang murid rendahan di Sekte Pil, semua orang jelas paham bahwa kedudukan Fang Lin di Sekte Pil telah melampaui 4 elit Sekte Pil. Lagi pula, meskipun 4 elit Sekte Pil juga merupakan penyuling pil kuali kedua, tingkat seni bela diri mereka jauh lebih rendah dibandingkan Fang Lin. Jadi, sekembalinya Fang Lin ke Sekte Pil, banyak orang ingin mengunjunginya, dan hampir semuanya membawakan hadiah yang berlimpah. Bagi kebanyakan orang, prospek masa depan Fang Lin tidak terbatas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun hubungan dengannya, karena takut mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjilatnya saat ia naik jabatan lebih tinggi. Namun, Fang Lin memutuskan untuk menutup pintu bagi tamunya, dan menggunakan formasi pemblokiran suara untuk mengisolasi halamannya dari dunia luar. Meski begitu, mereka yang datang untuk memberikan hadiah dan berkunjung tidak menyerah. Mereka bahkan mulai menunggu di luar halaman Fang Lin. Setelah 3 orang berturut-turut ditolak kehadirannya oleh Fang Lin, sebagian kecil orang di luar pergi, tetapi lebih banyak lagi yang bersedia menunggu dengan sabar. Pemandangan unik muncul di Sekte Pil. Di luar halaman Fang Lin, beberapa orang sedang bermeditasi dan berkultivasi. Beberapa orang membawa tungku pil mereka untuk memurnikan pil, dan yang lainnya tertidur atau bahkan mengadakan pesta barbeque. Setiap kali para tetua Sekte Pil lewat, sudut mulut mereka tak dapat menahan kedutan, memberi tahu para pengikut itu untuk bubar. Namun tidak lama setelah itu, mereka semua kembali, sehingga para tetua hanya bisa menutup mata, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan. 5 hari kemudian, Fang Lin akhirnya membuka pintunya untuk pengunjungnya. Namun, Fang Lin hanya menerima 1 orang saja dalam 1 waktu. Mereka yang ingin mengunjunginya harus mengantre untuk masuk ke halamannya. Karena tidak bisa berbuat lain, Fang Lin tidak mau berpura-pura, tetapi jika terlalu banyak orang berkerumun di halamannya sekaligus, tanaman obat di halamannya akan terinjak-injak dan rusak. Murid-murid Sekte Pil yang ingin mengunjungi Fang Lin pun tidak berkeberatan, karena Fang Lin sudah menjadi penyuling pil kuali kedua, sebuah identitas yang tidak bisa mereka temui begitu saja. Tidak hanya murid-murid Sekte Pil, tetapi juga banyak murid Sekte Bela Diri datang mengunjunginya karena reputasinya. Fang Lin, yang sibuk bertemu dengan orang-orang ini selama 3 hari berturut-turut, telah tersenyum sampai wajahnya menegang, dan berbagai hadiah menumpuk seperti gunung kecil. 3 hari kemudian, tidak ada yang mengganggu Fang Lin lagi. Fang Lin melihat sekilas hadiah yang dikirim orang-orang tetapi tidak terlalu peduli. Paling-paling, dia mengingat nama-nama orang yang mengirim hadiah. Suatu hari kemudian, Fang Lin meminta Du Gunian untuk mengirimkan beberapa barang kepada Lu Xiaoxing dan Zhang Xiaohai. Du Gunian pada awalnya tidak mau, tetapi setelah Fang Lin membujuknya, dia akhirnya setuju untuk menjalankan tugas tersebut. Fang Lin awalnya ingin mengantarkan sendiri barang-barang itu, tetapi ia pikir itu mungkin tidak pantas, jadi ia meminta Du Gunian untuk mengantarkannya, sehingga dapat menghindari gosip-gosip yang tidak berguna. Lu Xiaoxing dan Zhang Xiaohai masih menjadi murid pil, dan ujian promosi tahunan sudah dekat. Fang Lin berharap mereka bisa menjadi murid resmi sesegera mungkin. Adapun Fang Lin sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang ujian promosi karena identitasnya sebagai penyuling pil kuali kedua membebaskannya dari ujian, menjadikannya murid tingkat menengah secara langsung. Kalau saja Sekte Pil tidak memiliki preseden dalam hal loncat pangkat, Fang Lin mungkin bisa langsung menjadi murid berpangkat tinggi. Ketika Du Gunian sedang mengantarkan barang, teman-teman lama seperti Su Sangao, Wu Mengsheng dan lainnya datang mengunjungi Fang Lin. Mereka tidak membawa hadiah yang sangat berharga, hanya beberapa tanda mata sederhana yang menunjukkan perasaan mereka. Chen Feng tidak peduli apa yang mereka bawa sebagai hadiah. Setelah serangkaian percakapan yang menyenangkan, Su Sangao dan yang lainnya segera mengungkapkan tujuan kunjungan mereka. Ternyata, ujian kenaikan pangkat sudah dekat, dan sebagai murid berpangkat rendah, mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri, berharap Fang Lin dapat memberi mereka beberapa petunjuk. Fang Lin tentu saja tidak menolak permintaan ini, karena itu hanya bantuan kecil baginya. Dengan demikian, Fang Lin menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama ujian promosi, membawa manfaat besar bagi Su Sangao dan yang lainnya. Ketika Du Gunian kembali, Su Sangao dan yang lainnya pamit. Ujian kenaikan pangkat sudah dekat, dan mereka harus mencurahkan seluruh waktu mereka untuk persiapan.
Kalau tidak, mereka harus tetap berada di antara murid-murid tingkat rendah selama setahun lagi. Di Sekte Kabut Ungu, sebagian besar murid mulai merasa cemas dan sibuk mempersiapkan promosi. Mereka yang tetap santai saat ini dapat dihitung dengan satu tangan, dan Fang Lin adalah salah satunya. Suatu hari, Fang Lin sedang berendam di bak mandi, matanya terpejam, ekspresi bahagia dan gembira terpancar di wajahnya. Fang Lin menyukai perasaan ini, berendam di air hangat, tidak perlu memikirkan apapun, benar-benar rileks. Jika dia bisa makan paha ayam saat ini, itu akan lebih baik. Entah mengapa, semakin Fang Lin memikirkannya, semakin lapar dia. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bangun dengan cipratan air dari bak mandi, berencana untuk mencari makan. Tepat saat dia keluar dari bak mandi, terdengar suara ledakan keras dan pintu ditendang hingga terbuka dari luar. "Hei, apa yang kau lakukan bersembunyi di dalam pada siang hari? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu," suara Dugunian yang riang bergema. Segera setelah itu, Dugunian melihat Fang Lin berdiri telanjang di samping bak mandi, wajahnya menampakkan ekspresi keheranan. Dugunian juga tercengang, pikirannya seolah kosong, dia bahkan sempat melihat ke atas dan ke bawah ke arah Fang Lin sejenak. "Ah!" Fang Lin menjerit memilukan, lalu terjun kembali ke dalam bak mandi, wajahnya penuh amarah. Wajah Dugunian pun memerah karena malu, lalu dia berbalik dan melarikan diri. Fang Lin sangat marah, dia menggertakkan giginya di bak mandi. Dia telah dilihat sepenuhnya oleh Dugunian. Memikirkan hal itu membuatnya putus asa. Dugunian berdiri di halaman, wajahnya memerah, napasnya tertahan. Pemandangan tubuh telanjang Fang Lin tak tergoyahkan dalam benaknya. Sial, sial, sial. Kenapa Fang Lin tidak memakai baju saat mandi? Dugunian bergumam pada dirinya sendiri. Namun setelah dia selesai mengumpat, dia merasa konyol. Siapa yang memakai pakaian saat mandi? Dugunian tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Fang Lin di masa depan. Setiap kali dia melihat Fang Lin, dia mungkin akan teringat pada kejadian memalukan ini. Setelah Fang Lin berpakaian dengan benar, dia keluar dari kamarnya dengan marah, dan tiba-tiba melihat Dugunian yang masih tersipu, berdiri di halaman. Kemarahannya mendidih, dan dia sangat ingin mengusir gadis terkutuk ini. "Dugunian, hari ini aku sadar kau seorang cabul," kata Fang Lin dengan kesal. Alasan Fang Lin begitu marah adalah karena dia seorang pria, dan dia telah sepenuhnya terpapar pada Dugunian. Apa-apaan itu? Pada saat ini, Fang Lin dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu tentang hari ini, dia seharusnya mengintip beberapa kali ketika Dugunian sedang mandi sebelumnya. Maka dia tidak akan menderita kerugian seperti itu hari ini. Bab 172, Anggur Darah. Apa masalahnya? Aku baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Lain kali saat aku mandi, kau boleh datang dan menonton, itu akan membuat kita impas, Dugunian tiba-tiba menyatakan dengan nada menantang. Fang Lin tercengang, terdiam sesaat. Bahkan Dugunian tampaknya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Wajahnya memerah, dia mendengus dan bergegas kembali ke kamarnya. Melihat sosok Dugunian yang semakin menjauh, Fang Lin tak kuasa menahan diri untuk membayangkan adegan cabul dari gadis yang sedang mandi ini. Dengan gambaran yang muncul di benaknya, Fang Lin buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak berani membiarkan pikirannya mengembara lebih jauh. Gambaran itu terlalu menggoda, dan dia tidak berani menikmatinya. Baru pada sore hari Dugunian akhirnya muncul, tampaknya telah melupakan rasa malu di pagi hari. Fang Lin sedang berbaring di kursi santai di halaman, sambil memperhatikan Dugunian mendekat dari sudut matanya. "Ada yang ingin kutanyakan padamu," kata Dugunian. "Tanya saja," jawab Fang Lin. Dugunian bertanya, "Siapa gurumu?" Fang Lin tercengang, dia tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan itu. Dugunian sudah lama ingin menanyakan hal ini, tetapi selalu merasa itu tidak pantas. Namun, rasa ingin tahu mengalahkannya. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang telah melatih Fang Lin, yang penguasaannya terhadap Tao alkimia sangat menakjubkan. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin telah mempelajari keterampilan ini di Sekte Pil. Fang Lin baru bergabung dengan Sekte Pil selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Fang Lin menjawab dengan nada provokatif, "Apa hubungannya ini denganmu?" Dugunian mengangkat bahu, "Aku hanya penasaran, kalau kau tidak mau memberitahuku, lupakan saja." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Fang Lin berpikir sejenak, lalu memanggil Dugunian. "Ada apa?" Dugunian bertanya dengan tidak sabar.
Fang Lin berkata, aku bisa memberitahumu jika kamu ingin tahu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Du Gunian membawa bangku batu dan duduk di dekatnya. Fang Lin meliriknya, lalu mulai berkata, kamu mungkin tidak percaya, tetapi ketika aku masih muda, aku bertemu dengan seorang pengemis tua. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku memiliki struktur tulang yang luar biasa, cerdas, dan berpotensi menjadi pemurni pil yang hebat. Jadi, dia mengajariku banyak metode pemurnian pil dan banyak formula pil. Du Gunian tampak ragu. Siapa yang coba ditipunya? Apakah dia pikir dia anak berusia 3 tahun? Pengemis tua apa? Struktur tulang yang luar biasa apa? Potensi apa? Semua itu terdengar seperti kebohongan baginya. Hei, kalau kamu mau mengarang sesuatu, setidaknya buatlah sesuatu yang bisa dipercaya. Kamu pikir aku akan percaya itu? Du Gunian tertawa. Fang Lin mempertahankan ekspresi serius, lebih baik kau percaya saja. Dunia ini penuh dengan kesempatan dan kejadian yang menakjubkan. Semuanya tergantung pada apakah kau dapat menemukannya. Sebagai seseorang yang seberuntung aku, mereka cenderung menemukanku. Melihat ekspresi serius Fang Lin, Du Gunian mulai goyah. Beberapa master Tao alkimia dikenal karena keanehan mereka, mungkin orang ini benar-benar pernah bertemu dengan salah satunya, pikirnya. Fang Lin tidak dapat menahan tawa melihat reaksinya. Namun Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya ingin mengalihkan perhatian Du Gunian, agar dia tidak terus-terusan menanyakan pertanyaan-pertanyaan acak seperti ini di masa mendatang. Permisi, apakah saudara Fang ada di dalam? Pada saat itu, terdengar suara dari luar halaman. Fang Lin segera menjawab, dia tidak ada di sini. Apakah ini saudara Fang? Saya Motis Han, seorang murid dari Sekte Bela Diri. Tetua Wang Tianmu meminta saya untuk mengantarkan sesuatu kepada saudara Fang. Orang di luar tampak agak canggung. Setelah mendengar bahwa itu adalah seseorang yang dikirim oleh Wang Tianmu, Fang Lin merenung, menatap Du Gunian. Du Gunian mengerti maksudnya dan pergi membuka gerbang. Dia melihat seorang laki-laki berusia 20-an berdiri di luar gerbang, dengan hati-hati memegang tas Istana 9. Saat melihat Du Gunian, Motis Han ragu sejenak, lalu melirik ke halaman. Jangan cari lagi, apapun yang ingin dikirim oleh tetua Wang kepadaku, berikan saja padanya, kata Fang Lin acuh tak acuh. Baiklah. Motis Han buru-buru menyerahkan tas Istana 9 kepada Du Gunian, ekspresinya goyah. Apakah ada hal lain? Du Gunian bertanya dengan tidak sabar. Motis Han tampak malu, tetapi dia tidak berani menunjukkan amarahnya. Fang Lin sekarang adalah murid paling terkenal di seluruh Sekte Kabut Ungu, yang dikabarkan memiliki kekuatan alam elemen tanah. Bahkan kakak laki-laki dari Sekte Bela Diri, King Jianzi, berteman dengannya. Bagaimana mungkin Motis Han, seorang murid biasa dari Sekte Bela Diri, berani menyinggung perasaannya? Dengan segala hormat, Motis Han berkata, Penatua Wang juga meminta saya untuk menyampaikan pesan. Ia berharap saudara Fang dapat memaafkan kesalahan Wang Xuanlong, dan berhenti mengganggunya. Setelah itu, Motis Han memberi hormat pada Fang Lin dan Du Gunian, lalu pergi. Du Gunian kembali ke halaman, dengan penasaran membuka tas Istana 9 dan menemukan satu barang. Dia segera mengeluarkannya. Hehe, uang itu cukup murah hati, benar-benar mengirim Bloodfin berusia 500 tahun, kata Du Gunian dengan sedikit terkejut. Fang Lin melihat benda di tangan Du Gunian, benda itu memang Bloodfin. Benda itu tampak seperti akar pohon tua, berwarna seperti darah manusia, dan memiliki aroma yang agak kuat namun aneh. Tidak buruk, tidak buruk. Wang Tianmu itu tahu bagaimana bergaul dengan orang lain. Fang Lin mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Du Gunian. Du Gunian memutar matanya dan menyerahkan Bloodfin. Fang Lin mengambil Bloodfin dan mengamatinya dengan saksama. Tanaman itu memang berusia 500 tahun. Warnanya seperti darah yang menggumpal, dengan keindahan yang unik. Bloodfin merupakan harta karun yang langka. Tanaman merambat yang lebih tua bahkan lebih langka lagi. Bloodfin yang berusia 500 tahun sangatlah berharga. Fang Lin hampir tidak memiliki sesuatu yang dapat dianggap seberharga Bloodfin ini. Terlebih lagi, Bloodfin sangat berguna. Itu adalah bahan yang sangat baik untuk pemurnian pil dan juga dapat digunakan untuk menempa senjata surgawi. Beberapa orang awam, tidak menyadari nilainya, hanya menggunakannya untuk dekorasi. Saat memeriksa Bloodfin, sebuah ide muncul di benak Fang Lin. Sekarang setelah dia memiliki bunga pembersih giok darah Phoenix dan tanaman merambat darah ini, dia dapat memurnikan pil yang sangat berguna. Karena memiliki dua bahan utama,
bahan-bahan tambahan seharusnya mudah didapat. Memikirkannya, Fang Lin merasa bahwa bunga pembersih giok darah Phoenix miliknya hanya menjadi debu. Sebaiknya dia memanfaatkannya dengan baik. Mengenai alasan Wang Tianmu mengirim Blood Fin ini, Fang Lin mengerti. Semua pembicaraan tentang memaafkan kesalahan Wang Xuanlong hanyalah kata-kata kosong. Maksud sebenarnya adalah untuk mengingatkan Fang Lin agar mengingat kebaikan hatinya ini setelah menerima hadiah itu. Dan Blood Fin ini pastilah barang kesayangan Wang Tianmu. Memberikannya kepada orang lain pasti membutuhkan pertimbangan yang matang. Tetapi karena sudah ditujukan kepadanya, bagaimana mungkin Fang Lin menolaknya? Murid, aku akan mempersiapkan diri untuk pemurnian pil. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama setengah bulan ke depan, kata Fang Lin kepada Dugunian. Bab 173, Membuat Pil Jahat Darah. Mendengar Fang Lin ingin memurnikan pil, Dugunian pun langsung tertarik dan bertanya, pil apa yang ingin kamu perbaiki? Fang Lin memasang ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Itu adalah pil yang tidak bisa kau buat. Dugunian mendengus, bahkan jika aku tidak bisakah kau mengajariku? Bagaimanapun juga, kau tetap guruku. Fang Lin menggigil tanpa sadar, rengekan kecil Dugunian lebih dari yang dapat ditanggungnya. Kau boleh menonton sementara aku memurnikan pil, tapi jangan ganggu aku, atau aku akan melemparkanmu ke dalam tungku dan memurnikanmu juga, kata Fang Lin tak berdaya. Dugunian mengangguk berulang kali, wajahnya penuh kegembiraan dan antisipasi. Apa yang Fang Lin rencanakan untuk disempurnakan adalah sejenis pil kelas 3 yang disebut pil darah jahat. Pil ini berada di peringkat tengah kelas 3, tidak terlalu sulit atau terlalu mudah untuk disempurnakan. Namun, dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, resep pil darah jahat hanya dikuasai oleh Istana Suci Pil, dan dianggap sebagai pil terlarang. Tanpa persetujuan pemilik istana, tak seorang pun diizinkan memurnikan pil darah jahat. Alasannya sederhana, meskipun pil darah jahat hanya pil kelas 3, potensinya sangat mengerikan. Satu pil darah jahat dapat meningkatkan kekuatan batin pengguna 10 kali lipat dalam waktu 6 jam. Dengan kata lain, dalam waktu 6 jam, kekuatan orang yang mengonsumsi pil darah jahat akan menjadi 10 kali lipat kekuatan biasanya. Yang lebih menakutkan adalah pil darah jahat memiliki efek samping yang parah. Meskipun konsumsinya meningkatkan kekuatan, namun juga mengakibatkan hilangnya sebagian besar kewarasan seseorang. Deskripsi yang akurat adalah menjadi monster mirip manusia yang hanya tahu pembantaian dan tidak merasakan sakit. Karena itu, Istana Suci Pil, tempat Fang Lin dulu bernaung, dengan ketat mengendalikan resep pil darah jahat dan tidak membiarkan ada kebocoran. Konsekuensi jika resep itu terbongkar tidak akan terbayangkan. Fang Lin, sebagai murid yang hilang dan penguasa pil termuda di Istana Suci Pil, tentu saja mengetahui resep untuk memurnikan pil darah jahat. Terlebih lagi, Fang Lin, dengan bakatnya yang luar biasa, telah menyempurnakan resep pil darah jahat. Jika disempurnakan oleh Fang Lin, efek sampingnya akan berkurang secara signifikan. Meskipun masih ada efek samping, setidaknya kewarasan akan tetap dipertahankan. Fang Lin tidak tahu apakah resep pil darah jahat diwariskan di era saat ini, dia bahkan tidak yakin apakah ada yang tahu cara memurnikan pil darah jahat. Namun, menurut perkiraan Fang Lin, bahkan jika resep pil darah jahat diwariskan, tidak akan banyak yang bisa memurnikannya. Fang Lin berpikir untuk memurnikan pil darah jahat untuk berjaga-jaga. Lagi pula, saat ini dia tidak memiliki kekuatan yang tak tertandingi seperti yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Dengan begitu banyak musuh yang terbuka dan tersembunyi, dia membutuhkan beberapa tindakan penyelamatan nyawa. Pil darah jahat adalah jenis pil yang dapat memberikan secercah harapan di bawah situasi putus asa. Dua bahan terpenting untuk memurnikan pil darah jahat adalah pohon anggur darah, dan bahan lainnya dapat diganti dengan bunga pembersih giok darah Phoenix. Untungnya, Fang Lin memiliki bunga pembersih giok darah Phoenix yang diperolehnya dari puncak pencarian obat, dan sekarang Wang Tianmu telah membawakannya anggur darah. Semuanya sudah siap. Ada satu hal lagi, Fang Lin tidak lagi memiliki tungku pil untuk memurnikan pil. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Kabut Ungu, Fang Lin dikejar oleh Li Songwen. Di ambang kematian, Fang Lin dengan enggan menggunakan kuali api emas untuk memblokir serangan Li Songwen. Kuali api emas kemudian hancur dan tidak dapat diperbaiki. Namun, Fang Lin tidak pernah berpikir untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, kuali api emas ini telah digunakan untuk waktu yang lama, dan meskipun memurnikan beberapa pil tingkat rendah tidak apa-apa, memurnikan pil di atas tingkat kedua cukup melelahkan. Tanpa kuali api emas,
Fang Lin harus mencari tungku pil lain untuk memurnikan pil. Untungnya, banyak orang yang mengirim hadiah selama periode ini, banyak di antaranya yang mengirim tungku pil. Setelah memilih satu persatu, Fang Lin akhirnya memilih yang relatif bagus. Sebenarnya, tungku pil yang dikirim oleh orang-orang ini semuanya cukup bagus. Hanya saja Fang Lin memiliki standar yang tinggi dan tidak mau berkompromi, jika dia akan menggunakannya, dia akan menggunakan yang terbaik. Tungku pil berwarna ungu merah, yang bentuknya bagus dan dihiasi pola pada permukaannya, tampak sangat indah. Lebih mirip tungku pil untuk wanita. Setidaknya ketika Du Gunian melihat tungku pil ini, kata-kata pertamanya adalah betapa indahnya itu, yang membuat Fang Lin terdiam. Namun, menjadi halus hanyalah itu. Bagaimanapun, itu digunakan untuk memurnikan pil, jadi bagus atau tidaknya tidak menjadi masalah. Dibandingkan dengan kuali api emas sebelumnya, tungku pil halus ini memiliki kualitas lebih tinggi. Meskipun bahan tungku pil tidak langka, proses pengecoran tungku pil jelas dilakukan oleh seorang ahli. Dengan tungku yang dipilih dan Du Gunian menyiapkan semua bahan tambahan untuk memurnikan pil darah jahat sesuai instruksi Fang Lin. Du Gunian awalnya ingin menyimpulkan pil apa yang akan disuling Fang Lin dari bahan-bahan pembantu ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia sama sekali tidak tahu. Dia mengenali semua bahan pembantu ini, tetapi ketika digabungkan, dia tidak tahu pil apa yang mungkin bisa disuling. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan menyerahkan bahan-bahan pembantu yang telah disiapkan kepada Fang Lin. Fang Lin meletakkan tungku pil di halaman, semua ramuan pembantu, dan dua bahan utama di sampingnya. Fang Lin menatap tungku pil, alisnya berkerut, tampak tengah berpikir keras. Du Gunian duduk di satu sisi, matanya menatap Fang Lin tanpa berkedip. Melihat Fang Lin ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak memulai, dia menjadi sedikit tidak sabar. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau belum mulai," desak Du Gunian. Fang Lin tidak menanggapinya. Dia berjalan ke tungku pil, mengulurkan tangan, dan menjentikkannya. Tungku Dil mengeluarkan suara samar. Vanelin menyentuh tungku itu lagi. Lalu menganggukkan kepalanya. Du Gunian dibuat bingung oleh tindakan Fang Lin. Apa yang sedang dilakukannya? Apakah ini bagian penting dari proses sebelum penyulingan pil? Du Gunian ingin bertanya, tetapi melihat ekspresi serius di wajah Fang Lin, dia menahan diri. Fang Lin tidak mau menjelaskan apapun kepada Du Gunian. Ini adalah kebiasaannya sebelum memurnikan pil, untuk membiasakan diri dengan tungku pil yang tidak dikenalnya. Dari dua tindakan tadi, Fang Lin pada dasarnya menyadari ketahanan panas dan daya tahan tungku pil ini. Begitu dia mengetahui hal ini, dia akan lebih percaya diri dalam memurnikan pil. Saat ini, Fang Lin menamparkan tungku pil, gumpalan api ungu naik dari bawah tungku pil, segera menutupi setengah tungku. Fang Lin berdiri di samping, diam menunggu tungku pil memanas. Dalam memurnikan pil darah jahat, Fang Lin tidak berencana untuk menggunakan teknik mengguncang tiga gunung. Meskipun mengguncang tiga gunung dapat mengurangi waktu secara signifikan, saat memurnikan pil kelas 3, berdasarkan level Fang Lin saat ini, lebih baik memprioritaskan stabilitas. Begitu ranah Fang Lin semakin ditingkatkan, dia bisa dengan berani menggunakan saking tiga gunung sambil memurnikan pil kelas 3 tanpa keraguan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tungku pil menjadi panas. Fang Lin, secepat kilat, mengangkat tutup tungku dan melemparkan semua bahan pembantu ke dalam tungku pil. Mata Du Gunian terus memperhatikan setiap gerakan Fang Lin. Dia ingin melihat, dengan segala kerahasiaannya, pil ajaib apa yang akan disempurnakan Fang Lin. Bab 174, Malam yang Gelisah. Saat senja tiba, Gu Daofeng, mengenakan jubah hijau, berdiri di puncak Gunung Pil. Daerah sekitarnya sunyi, tidak ada suara serangga berkicau atau burung berkicau. Pada suatu titik waktu yang tidak diketahui, sesosok muncul di belakang Gu Daofeng. "Kau tidak menangani masalah Fang Lin dengan baik," kata Gu Daofeng tanpa menoleh, suaranya terdengar dingin. Sosok itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak menyangka Qing Jianzi dan Han Xiaoxing akan menyelamatkan Fang Lin, yang menyebabkan kesalahan perhitunganku. Apakah Wang Tianmu tidak mengambil tindakan? Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada akibatnya?" tanya Gu Daofeng. Sosok itu tersenyum pahit, "Wang Tianmu telah memutuskan kontak denganku. Aku yakin dia pasti telah gagal dan sekarang berada di bawah kendali Fang Lin." Setelah mendengar ini, Gu Daofeng berbalik, wajahnya agak muram. "Wang Tianmu benar-benar idiot." Gu Daofeng mengutuk.
Jika ada anggota Sekte Pil lainnya yang hadir, mereka pasti akan tercengang melihat perubahan pemimpin mereka yang biasanya lembut. Dingin, kejam, tak kenal ampun, kata-kata ini lebih dari sekadar tepat untuk menggambarkan Gu Daofeng saat ini. Wang Tianmu sama sekali tidak bodoh. Dia tampaknya telah memberikan hadiah besar kepada Fang Lin sebagai tanda niat baik, dan sekarang setelah dia memutuskan kontak denganku, aku agak terikat dan tidak dapat bergerak, kata sosok itu. Salah satu tangan Gu Daofeng, diletakkan di belakang punggungnya, mengepal, tampaknya mengandung amarah yang besar. Karena Wang Tianmu sudah berubah, Fang Lin mungkin sudah tahu bahwa kau adalah dalang di balik layar. Kau harus berhati-hati, Gu Daofeng memperingatkan sosok itu. Cahaya bulan menembus awan hitam dan menyinari puncak gunung, menampakkan wajah tampan dan awet muda dari sosok tersebut. Setelah diamati lebih dekat, wajah pemuda ini mirip dengan Gu Daofeng. Jika Gu Daofeng dapat kembali ke masa mudanya 20 tahun, kemungkinan besar penampilannya tidak jauh berbeda dari pemuda itu. Pemuda itu tersenyum tipis, jangan khawatir, bahkan jika Fang Lin tahu akulah yang menghasut Wang Tianmu untuk membunuhnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Namun, Gu Daofeng menggelengkan kepalanya, kamu tidak pernah menganggap serius Fang Lin, tetapi sekarang dia menjadi ancaman bagimu. Selain itu, jangan lupa bahwa Han Yinyu tampaknya sangat menghargai Fang Lin. Mendengar nama Han Yinyu, senyum pemuda itu lenyap dan sedikit kesuraman merayapi matanya. Meskipun ketua sekte menyerahkan sekte pil kepadaku, setiap gerakan kita kemungkinan besar berada di bawah pengawasan Han Yinyu. Gadis ini tidak boleh diremehkan, dia memiliki pengaruh baik di sekte bela diri maupun sekte pil, kata Gu Daofeng dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun Han Yinyu tidak memiliki kemampuan kultivasi apapun, kendalinya atas sekte kabut ungu hanya berada di urutan kedua setelah Han Loyun. Kakak beradik Han, meski memiliki banyak kekurangan, salah satunya tidak dapat berkultivasi, dan satunya lagi buta, juga memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Kakak perempuannya, Han Yinyu, sangat cerdas, memiliki ingatan eidetik, mampu merencanakan sesuatu yang licik, dan pandai memanipulasi. Adik perempuannya, Han Xiaoxing, keras kepala dan sombong, gigih, dengan bakat seni bela diri yang mengerikan, dianggap sebagai yang pertama di antara teman-temannya di Sekte Kabut Ungu. Sulit membayangkan betapa hebatnya kedua wanita ini jika tubuh mereka normal. Han Yinyu sudah mengincar kita. Kita tunda dulu urusan dengan Fang Lin, usul Gu Daofeng perlahan. Pemuda itu menggertakkan giginya, kebencian tampak jelas di wajahnya. Jangan khawatir, setelah memimpin Sekte Pil selama bertahun-tahun, tentu saja aku memiliki beberapa hal yang tidak diketahui Han Yinyu di gudang senjataku, hanya saja belum saatnya untuk menggunakannya. Gu Daofeng melirik pemuda itu dan berkata dengan ringan. Pemuda itu tiba-tiba mendongak, aku masih punya cara untuk menangani Fang Lin. Gu Daofeng mengerutkan kening, merasa bahwa pemuda itu terlalu keras kepala, tetapi tetap berkata, jangan mengambil tindakan apapun dalam beberapa bulan ke depan, kita akan membicarakannya nanti. Pemuda itu mengangguk, tatapan kejam melintas di matanya. Di perbatasan antara negeri Qian dan kerajaan Meng, ada sebuah bukit kecil liar yang dikenal sebagai Bukit Bulan Ungu. Bukit kecil ini terletak di perbatasan kedua negara, sebagian besarnya berada di negara Qian dan sebagian kecil di kerajaan Meng. Kedua pengadilan nasional telah mengerahkan pasukan besar di sini, yang menyebabkan terjadinya ketegangan jangka panjang. Namun, selama 100 tahun terakhir, tidak ada konflik yang terjadi, jadi Purple Moon Hillock relatif damai. Namun pada malam ini, pasukan yang ditempatkan di sini oleh negara Qian memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di sisi kerajaan Meng. Apa yang terjadi? Jenderal Zhou Hu duduk di tendanya dan bertanya dengan keras. Seorang prajurit yang berlutut menjawab, melapor kepada jenderal, telah terjadi kerusuhan di kerajaan Meng, tetapi rinciannya belum jelas. Zhou Hu melambaikan tangannya, terus selidiki dan perkuat pertahanan kita. Ya, prajurit itu, bersama dengan beberapa deputi, berangkat. Zhou Hu duduk di sana, alisnya berkerut. Negara Qian dan kerajaan Meng adalah tetangga, keduanya termasuk dalam 3 kerajaan bawah dengan kekuatan nasional yang sebanding dan memiliki hubungan baik selama seabad terakhir. Tidak mungkin kerajaan Meng akan tiba-tiba menyerang. Namun, jika kerajaan Meng tidak melancarkan serangan, mengapa terjadi keributan besar seperti itu? Bahkan jeritan orang yang sekarat pun dapat terdengar. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras di luar. Zhou Hu terkejut dan bergegas keluar dari tenda. Saat itu,
semua yang ada di luar tenda menjadi kacau. Banyak prajurit yang panik dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tenanglah, teriak Zhou Hu, aura perkasanya memenuhi udara, langsung menghentikan para prajurit yang melarikan diri. Sebagai jenderal yang menguasai wilayah ini, Zhou Hu jelas memiliki kekuatan yang luar biasa, jika tidak, dia tidak akan mampu mempertahankan kendali di wilayah perbatasan ini. Jenderal, ada seorang pria datang dari kerajaan Meng. Seorang wakil bergegas ke sisi Zhou Hat dan melapor. Pupil mata Zhou Hu mengerut, dia buru-buru bertanya, apa yang kau katakan? Hanya satu orang. Wajah deputi itu menunjukkan kepanikan saat dia mengangguk. Hahaha, segerombolan sampah lemah, mencoba menghentikanku, Feng Qianqiu. Kau mencari kematian. Tawa menantang bergema di langit, diikuti oleh sosok yang melesat cepat melintasinya. Zhou Hu meraung dan melompat ke udara. Sebuah tombak muncul di tangannya, diarahkan langsung ke sosok yang mendekat. Enyahlah. Feng Qianqiu melesat keluar dengan telapak tangannya, segera menutupi seluruh langit dengan bayangannya. Wajah Zhou Hu langsung pucat. Dia buru-buru mengangkat tombaknya untuk menangkis. Retakan, tombak itu hancur berkeping-keping, dan Zhou Hu menjerit saat darah menyembur keluar. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Feng Qianqiu yang mengaku dirinya sendiri telah terbang ke wilayah negara Qian, menghilang tanpa jejak. Malam ini pasti akan menjadi malam yang tidak menentu. Setelah 10 hari, Fang Lin akhirnya berhasil memurnikan pil darah jahat. 5 pil jahat berdarah tergeletak tenang di tangan Fang Lin. Masing-masing berbentuk bulat dan penuh, namun berwarna merah darah dan sangat menarik. Dugu Nian menatap 5 pil darah jahat di tangan Fang Lin dengan rasa ingin tahu dan bertanya, pil jenis apa ini? Fang Lin tersenyum bangga, pil ini disebut pil darah jahat. Dugu Nian jelas tidak tahu apa itu pil darah jahat, tetapi dia pikir itu terdengar agak tidak menyenangkan dan mengerutkan alisnya secara naluriah. Kamu tidak membuat pil racun, kan? Dugu Nian berspekulasi dengan santai. Bab 175, Kekacauan Feng Qianqiu. Mendengar Dugu Nian mengatakan bahwa itu adalah pil beracun, Fang Lin langsung mengubah raut wajahnya, melotot marah ke arahnya. Dugu Nian terkejut melihat tatapan mata Fang Lin yang tajam, sebuah pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan ketika Fang Lin memukulinya, dia tidak pernah menunjukkan amarah seperti itu. Aku hanya mengatakan hal-hal secara acak, jawab Dugu Nian lemah, tampak agak kesal. Fang Lin menatapnya dengan dingin, memasukkan 5 pil darah jahat ke dalam botol, dengan hati-hati meletakkannya ke dalam tas Istana 9, dan berbalik untuk memasuki ruangan. Dugu Nian tidak mengerti mengapa Fang Lin tiba-tiba menjadi begitu marah, dia tidak mengatakan sesuatu yang aneh, kemarahannya seolah datang entah dari mana. Tidak heran Fang Lin begitu marah. Dia sangat membenci ahli pil racun, dan ketika Dugu Nian mengatakan bahwa pil darah jahat yang disulingnya beracun, Fang Lin tentu saja menjadi marah. Beruntung Fang Lin bukan anak kecil lagi, meski sempat merasa kesal dengan ucapan Dugu Nian yang asal bicara, namun amarahnya segera mereda. Guru, muridmu datang ke sini untuk meminta maaf. Di luar rumah, suara Dugu Nian terdengar. Fang Lin mendengus, masuklah. Dugu Nian dengan hati-hati membuka pintu dan mengintip ke dalam. Melihat wajah tegas Fang Lin, dia merasa sedikit gelisah. Guru, tadi saya hanya bicara omong kosong, tidak ada maksud lain. Guru, sebagai orang yang murah hati, silakan saja, kata Dugu Nian dengan agak canggung. Fang Lin berdiri dan menatap Dugu Nian dari atas ke bawah, membuatnya merasa agak tidak nyaman di bawah tatapannya. Tuan, meskipun aku cantik, Anda tidak mungkin punya niat apapun terhadapku, kata Dugu Nian tiba-tiba. Fang Lin dengan ekspresi terkejut, apakah kamu marah? Aku tidak punya niat apapun terhadapmu, gadis nakal sepertimu. Melihat Fang Lin tidak lagi marah, Dugu Nian menghela napas lega, namun kemudian menjadi kesal mendengar kata-kata Fang Lin. Dugu Nian membusungkan dadanya dan berkata dengan geram, ada apa denganku? Apakah aku tidak cantik? Tahukah keberapa banyak orang di negara Suan yang mendambakanku? Ada yang salah dengan matamu. Dugu Nian sesuai dengan namanya, bertingkah liar di satu saat, dan sangat manis di saat lain. Fang Lin melirik Dugu Nian dengan jijik, jangan membanggakan diri sendiri, siapa yang akan tertarik pada gadis nakal sepertimu? Hanya orang dengan selera buruk yang akan tertarik. Dugu Nian sangat marah pada Fang Lin. Bukankah aku cantik dan muda? Bukankah aku berasal dari keluarga bangsawan? Dengan penampilan dan status keluargaku, ada banyak sekali pelamar untukku. Bagaimana mungkin kau bisa meremehkanku seperti ini?
Fang Lin, jawablah dengan jujur. Selama ini kamu bersamaku, apakah kamu pernah punya perasaan padaku? Tanya Du Gunian dengan wajah masam. Mendengar pertanyaan ini, serangkaian ekspresi melintas di wajah Fang Lin. Apakah Du Gunian ini sudah gila? Pertanyaan macam apa yang tidak takut ditanyakannya? Harap diingat bahwa kamu masih gadis muda, tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan? Dengan kamu bertanya seperti ini, bagaimana aku bisa menjawabnya? Melihat Fang Lin hanya terdiam, hanya menampakkan ekspresi seperti hantu, Du Gunian bertambah kesal. Bicaralah, dan jangan berbohong padaku, teriak Du Gunian. Fang Lin berkeringat karena semua tekanan itu. Sebagai seorang penguasa pil yang bermartabat, dia benar-benar terdorong ke dalam keputusasaan seperti itu oleh pertanyaan naif dari gadis ini. Pertanyaanmu memang tidak mudah dijawab. Begini saja, aku selalu melihatmu sebagai seorang pria, mengerti? Kata Fang Lin, wajahnya memerah karena memaksakan diri untuk menjawab. Du Gunian membeku. Kemudian dia bergegas menuju Fang Lin, siap bertarung. Fang Lin mendesah, lalu mengusirnya keluar ruangan. Cukup, nikmatilah beberapa hari dengan tenang tanpa menimbulkan kekacauan, atau kau ingin aku mendisiplinkanmu lagi. Tetaplah terkendali, kata Fang Lin dengan kesal. Sehari setelah insiden di Bukit Bulan Ungu, sebuah keluarga kecil di negeri Qian diserang dan menderita banyak korban. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan Daqian telah sepenuhnya memahami latar belakang Feng Qianqiu. Dia ternyata adalah seorang buronan dari 3 negara atas. 9 negara dibagi menjadi 3 negara atas, 3 kerajaan tengah, dan 3 kerajaan bawah. Negeri Qian dan kerajaan Meng keduanya termasuk dalam 3 kerajaan bawah, yang merupakan negara-negara yang relatif kurang kuat. Namun, 3 negara atas adalah negara yang paling kuat. Negara Qian, salah satu dari 3 kerajaan bawah, tidak dapat dibandingkan, tidak ada tag untuk cuplikan ini. Feng Qianqiu berasal dari 3 negara atas. Ia diduga melakukan beberapa kejahatan besar di negara Yuan, salah satu dari 3 negara atas, membunuh ratusan ahli negara Yuan, dan sekarang menjadi buronan yang dicari oleh 3 negara atas secara kolektif. Entah bagaimana, Feng Qianqiu berhasil melarikan diri ke kerajaan Meng, dan selanjutnya menerobos masuk ke negara Qian dari Bukit Bulan Ungu. Pada saat ini, Feng Qianqiu masih bersembunyi di negara Qian, menimbulkan ancaman terbesar bagi negara. Keluarga kerajaan Daqian segera mencari bantuan dari Sekte Kabut Ungu dan keluarga Li. Bagaimanapun, Feng Qianqiu adalah sosok kuat yang telah lolos dari pengepungan 3 negara atas, dan dikhawatirkan keluarga kerajaan Daqian sendiri mungkin tidak dapat mengalahkannya. Master Sekte Kabut Ungu, Han Loyun, kepala keluarga Li, Li Zhendong, dan Kaisar Daqian bertemu lagi untuk berdiskusi. Meskipun Li Zhendong ragu untuk bertemu Kaisar Daqian dan Han Loyun, masalah yang menyangkut Feng Qianqiu tidak bisa dianggap enteng. Keluarga Li juga tinggal di negara Qian dan mau tidak mau, berpotensi disakiti oleh Feng Qianqiu. Oleh karena itu, Li Zhendong tidak punya pilihan lain selain menutup hidungnya dan duduk bersama dengan Han Loyun dan Kaisar Daqian. Ketiga pria tersebut masing-masing memiliki pendapat berbeda tentang masalah Feng Qianqiu, sehingga membuat proses diskusi menjadi sulit. Kaisar Daqian percaya bahwa mereka harus menggabungkan kekuatan ketiga keluarga untuk menangkap Feng Qianqiu sesegera mungkin, untuk mencegahnya menyebabkan lebih banyak kerusakan. Di sisi lain, Li Zhendong percaya bahwa meskipun Feng Qianqiu kejam dan tidak berperasaan, dia tidak mungkin berani memprovokasi ketiga kekuatan itu. Oleh karena itu, cukup dengan tetap waspada. Namun, Han Loyun memiliki pandangan yang paling unik, meyakini bahwa mereka tidak tahu cukup banyak tentang Feng Qianqiu untuk menghakiminya sepenuhnya berdasarkan surat perintah pencarian. Pada dasarnya, Han Loyun merasa bahwa Feng Qianqiu bisa ditangani, tetapi mereka harus terlebih dahulu mencari tahu situasinya, apakah Feng Qianqiu datang ke sini untuk menimbulkan masalah atau punya motif lain. Faktanya, selain Kaisar Daqian, 2 orang lainnya juga memiliki beberapa gagasan untuk mempertahankan diri. Situasi keluarga kerajaan Daqian berbeda. Jika mereka tidak bisa menangani Feng Qianqiu, negara Yuan mungkin akan memberikan tekanan. Akhirnya, Kaisar Daqian lebih keras kepala dan memutuskan untuk menjatuhkan Feng Qianqiu sesegera mungkin. Li Zhendong dan Han Loyun tetap pada pendapat mereka tetapi memilih untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan Daqian. Setelah mereka bertiga menyetujui sebuah rencana, mereka memulai perburuan besar-besaran di negara Qian. Sementara itu, mereka semua mengirim orang untuk mencari tempat-tempat yang biasa dikunjungi Feng Qianqiu.
Reputasi buruk Feng Qianqiu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri Qian. Keluarga dan sekte yang lebih kecil takut menjadi target Feng Qianqiu berikutnya. Adapun tiga kekuatan besar, mereka relatif tenang. Bagaimanapun, terlepas dari ketenaran dan kekuatan Feng Qianqiu, dia hanyalah satu orang. Orang waras manapun tidak akan berpikir untuk memprovokasi tiga kekuatan besar di negara Qian. Namun, tampaknya Feng Qianqiu bukanlah orang yang normal. Bab 176, Kompleks Inferioritas Fang. Yang, pada hari kelima pencarian bersama oleh ketiga pihak, Feng Qianqiu muncul lagi dan menyerang sekelompok seniman bela diri dari keluarga kerajaan Daqian. Semua seniman bela diri elemen tanah menjadi korban Feng Qianqiu, tidak ada satupun yang lolos. Pada hari yang sama, Feng Qianqiu juga menyusup ke cabang keluarga Li, menimbulkan kekacauan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mengingat hal ini, sikap acuh tak acuh dari tiga kekuatan besar berubah saat mereka menyadari Feng Qianqiu adalah orang gila, tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun dari mereka saat ia menargetkan keluarga kerajaan Daqian dan keluarga Li. Keluarga kerajaan Daqian dan keluarga Li, setelah mencapai batas toleransi mereka, mengirim beberapa ahli untuk meningkatkan pencarian. Hanya Sekte Kabut Ungu yang tetap bertahan dalam pendekatan setengah hati mereka. Meskipun keluarga kerajaan Daqian dan keluarga Li tidak puas dengan sikap Sekte Kabut Ungu, mereka tidak dapat mengajukan keberatan apapun, karena Sekte Kabut Ungu setidaknya berpartisipasi dalam pencarian dan Feng Qianqiu tidak memprovokasi mereka. Namun, pendekatan pasif ini tidak bertahan lama, Feng Qianqiu akhirnya mengambil tindakan terhadap Sekte Kabut Ungu. Lebih dari 20 murid yang dikirim oleh Sekte Bela Diri diserang oleh Feng Qianqiu. Jika beberapa tetua bela diri tidak berada di dekatnya untuk campur tangan tepat waktu, semua murid ini akan terbunuh. Meski begitu, Sekte Bela Diri masih kehilangan 7 murid formal. Sekarang, Sekte Kabut Ungu tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh upaya untuk mencari. Begitu Feng Qianqiu menyerang mereka secara langsung, mereka tidak bisa lagi mentolerirnya. Pada hari berita buruk itu tiba, Xing Tianxiao, kepala Sekte Bela Diri, secara pribadi berangkat untuk memburu Feng Qianqiu dalam keadaan marah. Begitu Xing Tianxiao bergerak, kedua keluarga lainnya berhenti mengeluh. Sekte Kabut Ungu telah mengirim pemimpin mereka untuk memburu Feng Qianqiu, menunjukkan komitmen serius mereka terhadap pencarian tersebut. Di bawah pencarian yang begitu intensif, Feng Qianqiu tidak bisa lagi bertindak gegabah seperti yang biasa dilakukannya. Dia telah ditemukan beberapa kali oleh ketiga keluarga dan hanya berhasil melarikan diri setelah pertempuran sengit. Xing Tianxiao berhadapan dengan Feng Qianqiu. Meskipun Feng Qianqiu terluka saat itu, Xing Tianxiao masih tidak dapat menangkapnya. Ini membuktikan kekuatan Feng Qianqiu luar biasa, jika dia tidak terluka, Xing Tianxiao mungkin tidak akan sebanding dengannya. Tak heran, tanpa kemampuan yang menonjol, seseorang tidak akan mampu melarikan diri dari negeri Yuan ke kerajaan Meng dan kemudian dengan berani menimbulkan masalah di negeri Qian. Sebulan berlalu dan Feng Qianqiu masih belum tertangkap. Dia bersembunyi di dalam wilayah negara Qian. Keluarga kerajaan Daqian berada di bawah tekanan dari negara Yuan, memperingatkan bahwa jika Feng Qianqiu tidak ditangkap dalam waktu 3 bulan, negara Yuan akan mengirim pasukan mereka sendiri yang kuat ke negara Qian untuk menangkapnya secara pribadi. Tidak ada keluarga kerajaan di negara manapun yang menginginkan campur tangan asing dalam urusan mereka. Kecuali benar-benar diperlukan, keluarga kerajaan Daqian tidak akan pernah mengizinkan keterlibatan kekuatan eksternal. Hal ini bukan saja merupakan pengabaian dan penghinaan terhadap keluarga kerajaan Daqian tetapi juga akan mengganggu keseimbangan kekuasaan di negara Qian. Dalam situasi putus asa seperti itu, Kaisar Daqian pergi mencari nasihat dari Tetua Su, meminta bantuan dari aliansi Pil. Awalnya, Tetua Su menolak permintaan Kaisar Daqian. Berdasarkan gaya aliansi Pil yang biasa, mereka tidak akan mudah terlibat dalam hal semacam itu. Penting. Namun, Kaisar Daqian berulang kali mencarinya. Tetua Su tidak punya pilihan. Bagaimanapun, mereka harus memberi muka kepada para pemimpin negeri tempat aliansi Pil didirikan. Lebih jauh, Kaisar telah memohon berkali-kali, mereka tidak bisa tetap acuh tak acuh. Setelah Penatua Su setuju, dia mengirim para ahli dari aliansi Pil untuk bergabung dalam pencarian Feng Qianqiu. Dengan masuknya aliansi Pil, semangat ketiga kekuatan itu pun terangkat. Sementara itu, Feng Qianqiu, yang tampaknya menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri lagi jika ia terus mengamuk, secara mengejutkan tetap bersikap rendah hati, tidak menampakkan dirinya lagi.
Karena keluarga kerajaan Daqian telah menempatkan sejumlah besar prajurit di perbatasan negara Qian, mereka tidak khawatir tentang Feng Qianqiu yang melarikan diri dari negara Qian. Sementara kekacauan terjadi di seluruh negeri Qian karena Feng Qianqiu, akhir tahun pun tiba. Sekte Pil dan Sekte Bela Diri masing-masing memulai ujian promosi mereka sendiri. Semua murid, kecuali mereka yang keluar, asyik dengan ujian yang intens namun mengasyikkan itu. Fang Lin tidak berpartisipasi dalam penilaian apapun. Karena sudah memiliki gelar pemurni Pil Kuali kedua, ia langsung menjadi murid tingkat menengah dari Sekte Pil. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia telah berkembang dari seorang murid Pil menjadi murid tingkat menengah. Prestasi ini, dalam sejarah Sekte Pil, hanya terjadi beberapa kali. Orang-orang yang telah memasuki Sekte Kabut Ungu bersama Fang Lin dipenuhi rasa iri terhadap kebangkitan Fang Lin yang luar biasa. Jika mereka tahu lebih awal bahwa ia akan mencapai prestasi seperti itu, mereka akan menjalin hubungan yang lebih baik dengannya. Sayangnya, tidak ada kesempatan kedua. Mereka yang iri pada Fang Lin hanya bisa terus iri padanya. Di antara mereka, orang yang memiliki perasaan paling rumit adalah murid Sekte Bela Diri, Fang Yang. Fang Yang dan Fang Lin, keduanya dari keluarga Fang, sebenarnya adalah saudara. Menurut hierarki, Fang Yang adalah sepupu Fang Lin yang lebih tua. Awalnya, Fang Yang memandang rendah Fang Lin. Namun, setelah suatu kejadian di mana ia dipermalukan oleh Fang Lin, Fang Yang menyimpan dendam dan terus-menerus memikirkan balas dendam. Tetapi saat ketenaran Fang Lin melejit lagi dan lagi, menarik perhatian dari segala arah, Fang Yang menjadi semakin bingung. Fang Yang tidak bodoh, dia melihat jurang pemisah antara dirinya dan Fang Lin semakin menganga, jurang yang begitu lebar hingga dia hanya bisa menatap Fang Lin. Sekarang, Fang Lin sudah menjadi murid tingkat menengah, sementara Fang Yang masih harus menjalani ujian tahun itu untuk berpotensi menjadi murid formal Sekte Bela Diri. Ketika mereka pertama kali bergabung, Fang Yang juga dianggap cukup berbakat dan mendapat cukup banyak perhatian. Tetapi sekarang, siapa lagi selain beberapa orang di Sekte Bela Diri yang mengenalnya, Fang Yang dan Fang Lin. Nama ini mungkin bergema di seluruh negara Qian. Fang Yang merasakan ketidakberdayaan dan kekalahan yang mendalam. Keduanya berasal dari keluarga Fang, bergabung dengan sekte pada hari yang sama, tetapi dalam rentang waktu 2 tahun yang singkat, mengapa jarak di antara mereka begitu besar? Pada hari sebelum ujian promosi, Fang Yang merenung cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Sekte Pil dan bertemu Fang Lin. Meskipun dia mengatakan dia datang untuk berkunjung, dia sebenarnya ada di sana untuk meminta maaf kepada Fang Lin. Ketika Fang Lin melihat kedatangan Fang Yang, dia terkejut. Jika orang ini tidak muncul, Fang Lin mungkin sudah melupakan Fang Yang sama sekali. Memang, beberapa orang hanya bersikap rendah hati. Siapa orang ini? Du Gunian bertanya dengan santai di samping. Fang Lin menjawab, dia sudah kuanggap sepupuku. Mendengar ini, Du Gunian menjadi tertarik. Ia memperhatikan Fang Yang sebentar, membuat wajah Fang Yang memerah, tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Jangan main-main lagi, pergilah ke samping, kata Fang Lin tidak sabar, sambil menatap tajam ke arah Fang Yang. Saat berhadapan dengan Fang Lin, Fang Yang, karena suatu alasan, merasakan perasaan rendah diri membuncah dalam hatinya. Bab 177, setelah penderitaan datanglah kebahagiaan. Fang Yang belum pernah diliputi rasa rendah diri yang begitu dalam sebelumnya. Namun, saat berhadapan dengan Fang Lin, dia merasakannya dengan sangat dalam. Kompleksitas rendah diri ini membuat Fang Yang tidak mampu menatap mata Fang Lin. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, ekspresinya tegang dan gelisah. Fang Lin menyadari ketegangan dan kegelisahannya. Meskipun dia merasa geli, dia menahan diri untuk tidak mengejek atau mengejek Fang Yang. Meskipun mereka pernah berkonflik di masa lalu, di mana Fang Lin pernah mempermalukan Fang Yang melalui orang lain, Fang Lin tidak pernah melakukan apapun kepada Fang Yang setelah itu. Sebenarnya, dengan kekuatan dan status Fang Lin saat ini, menekan Fang Yang yang tidak penting akan sangat mudah. Begitu Fang Lin memberi perintah, banyak anggota Sekte Bela Diri akan membantunya. Namun, Fang Lin tidak melakukannya. Meskipun Fang Yang adalah orang yang picik, dendam di antara mereka, pada kenyataannya, adalah masalah sepele bagi Fang Lin, yang sudah lama tidak dipedulikannya. Terlebih lagi, Fang Yang, bagaimanapun juga, adalah anggota keluarga Fang, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Fang Lin. Meskipun Fang Lin tidak begitu peduli dengan keluarga Fang yang tidak penting itu, dia tidak kejam. Namun,
Fang Lin tidak menyangka Fang Yang akan mengunjunginya. Fang Yang, mengapa kau datang menemuiku? Fang Lin bertanya lebih dulu, melihat Fang Yang malu-malu dan kehilangan kata-kata. Fang Yang ragu-ragu sejenak, suaranya sedikit gugup, "Saudara Fang, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fang Yang tiba-tiba melemah, dan berniat untuk berlutut di hadapan Fang Lin. Fang Lin sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangan untuk meraih bahu Fang Yang, menghentikannya dari berlutut. "Katakan apa adanya dan lupakan formalitas ini," kata Fang Lin terus terang. Fang Yang tercengang. Tidak heran semua orang di Sekte Bela Diri mengatakan bahwa Fang Lin memiliki kecakapan bela diri yang luar biasa. Meskipun memiliki kekuatan tingkat ke-6 asal manusia, Fang Yang tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah cengkeraman kuat Fang Lin. Fang Lin melepaskan genggamannya, dan sambil terhuyung-huyung, Fang Yang menatap Fang Lin dengan kagum. "Saudara Fang, saya harap Anda bisa bermurah hati tentang konflik kita di masa lalu. Terimalah tanda ini sebagai tanda ketulusan saya." Fang Yang akhirnya berbicara lebih lancar, membungkuk, dan memberikan tas Istana 9. Fang Lin menatap Fang Yang. Jadi, dia datang untuk meminta maaf. Tidak mengherankan, mengingat status Fang Lin yang tinggi saat ini, siapa yang tidak takut padanya. Du Gunian, yang berdiri di samping, kehilangan minat setelah menyadari niat Fang Yang dan berbalik untuk mengurus urusannya sendiri. Fang Lin melirik tas Istana 9 dan kemudian menatap wajah Fang yang penuh harap dan khawatir. Tanpa banyak bicara, dia mengambil tas itu. Melihat bahwa dia telah menerima tokennya, Fang Yang menghela napas lega, ekspresi lega terpancar di wajahnya. "Terima kasih, Saudara Fang," kata Fang Yang dengan hormat. Fang Lin mengangguk, "Kamu bisa kembali sekarang. Jika ada yang menindasmu di masa depan, kamu bisa mencariku." Mendengar kata-kata ini, Fang Yang sangat gembira. Fang Lin tidak hanya memaafkannya sepenuhnya, tetapi dia juga bersedia mendukungnya. "Terima kasih, Saudara Fang. Terima kasih, Saudara Fang." Fang Yang terus mengucapkan terima kasih, melompat-lompat kegirangan seperti seekor monyet. Tidak heran Fang Yang begitu bersemangat. Dengan Fang Lin sebagai pendukungnya di Sekte Bela Diri, tidak ada yang berani menindasnya. Meskipun Fang Lin adalah murid dari Sekte Pil, ia memiliki prestise yang besar di Sekte Bela Diri. Selain itu, semua orang tahu bahwa ia kenal dengan King Jianzi. Selama Fang Lin meminta bantuan King Jianzi, siapa di sekte itu yang berani menolak? Fang Yang pergi dengan semangat tinggi. Fang Lin melihat tas Istana 9 yang dipegangnya tetapi tidak membukanya, dia menggantungnya di pinggangnya. Awalnya, Fang Lin tidak mau menerima barang milik Fang Yang. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak menerimanya, Fang Yang akan khawatir dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah memaafkannya. Hanya setelah dia menerima barang itu, Fang Yang merasa benar-benar tenang. Mengenai apa yang diberikan Fang Yang kepadanya, Fang Lin bersikap acuh tak acuh. Mengingat status Fang yang tidak penting sebagai murid pedang Sekte Bela Diri, dia mungkin tidak dapat memberikan sesuatu yang benar-benar berharga. Fang Yang mungkin telah memberinya apa yang dianggapnya sebagai harta yang paling berharga. Fang Lin berencana mencari kesempatan untuk mengembalikan hadiah itu kepada Fang Yang. Penilaian promosi yang sangat dinanti akhirnya dimulai. Baik Sekte Bela Diri maupun Sekte Pil ramai dengan aktivitas saat sekelompok murid baru tiba di Sekte Kabut Ungu untuk menjalani ujian inisiasi. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Fang Lin berjalan-jalan di sekitar alun-alun pintu masuk sekte untuk mengamati kelompok murid terbaru. Setibanya di sana, ia melihat banyak anak laki-laki dan perempuan berkumpul di alun-alun. Ekspresi wajah mereka sebagian besar menunjukkan rasa ingin tahu dan cemas. Beberapa anak yang lebih muda bahkan duduk di tanah sambil menangis, mereka belum pernah melihat tontonan sebesar itu dan merasa sangat terharu. Fang Lin menganggap ini lucu, lalu dia berjalan mendekat, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Faktanya, Fang Lin tampak tidak jauh lebih tua dari mereka. Namun, dalam hal aura dan perilaku, dia jauh melampaui anak-anak muda ini. Ketika para tetua pengawas dari Sekte Bela Diri dan Sekte Pil, yang sedang melakukan persidangan untuk anak-anak ini, melihat Fang Lin bermalas-malasan, mereka memutar mata mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Fang Lin tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian promosi. Baginya, berjalan-jalan saat sedang tidak ada kegiatan bukanlah hal yang salah, selama dia tidak membuat masalah. Namun, anak-anak laki-laki dan perempuan itu dengan penasaran memperhatikan Fang Lin.
Terutama ketika mereka melihat jubah penyuling pil yang dikenakannya dan lambang penyuling pil kuali kedua, rasa hormat dan iri muncul di wajah mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekati atau berbicara dengan Fang Lin. Di mata mereka, Fang Lin mungkin adalah seorang jenius yang tidak mungkin dicapai. Setelah berkeliling, Fang Lin melihat beberapa kandidat yang menjanjikan. Ia berjalan ke arah tetua sekte pil yang sedang memimpin ujian, dengan cepat membisikkan beberapa patah kata, dan menunjuk ke beberapa orang di antara kerumunan. Bibir tetua itu berkedut. Mengikuti arahan Fang Lin, dia melihat ke arah orang-orang yang ditunjuk dan mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Fang Lin tidak tinggal lama. Merasa kehadirannya tidak lagi pantas, ia pun pergi. Jika ia terus ikut campur, orang-orang mungkin akan mulai mengeluh. 3 hari kemudian, penilaian berakhir. Sementara sebagian bersukacita, sebagian lainnya berduka. Mereka yang lulus penilaian promosi sangat gembira, tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Namun, mereka yang gagal dipenuhi dengan kekecewaan, wajah mereka muram. Namun, itulah sifat sekte tersebut. Seperti halnya kapal yang berlayar melawan arus, Anda hanya bisa maju, tidak pernah mundur. Hanya dengan terus-menerus berusaha untuk bangkit dan berdiri di atas yang lain, Anda bisa memperoleh lebih banyak. Lu Xiaoxing dan Zhang Xiaohai gagal dalam ujian magang pil. Ketika Fang Lin mendengar berita itu, dia tidak merasa kecewa. Bagaimanapun, ini baru percobaan kedua mereka dalam ujian magang pil. Kegagalan mereka sudah diduga. Namun, Fang Lin memperkirakan mereka seharusnya bisa lulus ujian berikutnya. Di antara murid-murid resmi, Su Shangao dan Wu Mengsheng, teman-teman lama Fang Lin, akhirnya menuai hasil ketekunan mereka dan lulus ujian, menjadi murid perantara.